Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengunboxing buku yang akan kita bedah pada bulan Maret tanggal 26 Maret 2020, yaitu bedah buku yang ke-14. Bukunya sudah datang. Ini bukunya sudah datang. Kamis mungkin Kamis. Ini judulnya implementasi manajemen bimbingan konseling di sekolah dan madrasah. Nah, kita akan buka, kita akan unboxing bukunya. Ini buku karya Dr. Silvi A. Octavia MPD. Ya, ini dikirim ke saya, mana ini dikirim ke saya langsung dari Jogja, dari Jogja ya. Ini kita buka unboxing. Penerbit di Publis ya. Buka. Nah, ini bukunya. Bukunya implementasi manajemen bimbingan konseling di sekolah madrasah. Penulisnya ada Dr. Silvi A. Octavia MPD. Oke. Ini saya bacakan kurikulum vitae-nya ya. Jadi nanti pas acara saya tidak bacakan lagi kurikulum vitae-nya. Lahir di Ciamis, kurikulum vitae Dr. Silvi Aviatresna Octavia. Lahir di Ciamis pada tanggal 4 Oktober 1979. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Tarlan Suhanda Putra dan Ibu Entin Sugini. Penulis adalah istri dari Bapak Insinyur Kadarsa MSI Engineering. Dari hasil pernikahan dikaruniai 2 orang anak, yakni Mutiara Putri Kadivi Munggarana dan Mesal Makaryasa Kadarsa. Penulis tinggal di lingkungan Kertahayu, Sindang Rasa, Ciamis. Pendidikan
yang ditempuh: Sekolah Dasar Galuh 3 Ciamis lulus tahun 1992, kemudian SMPN 2 Ciamis lulus tahun 1995, dan Seman 3 Ciamis lulus tahun 1998. Pada tahun 2000 penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jurusan bimbingan konseling, terus pada bulan April tahun 2004. Selanjutnya tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan S2 di program Pasca Sarjana Universitas Galuh, lulus tahun 2013. Tahun 2014 meneruskan program doktoral di Universitas Islam Nusantara Bandung, program studi manajemen pendidikan, lulus tahun 2017. Kemudian pengalaman kerja sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Ciamis tahun 2004 sampai 2005. Kemudian guru bimbingan konseling di MTS Negeri 1 Ciamis tahun 2005 sampai 2017. Kemudian sebagai pengawas madrasah di Kementerian Agama dari tahun 2017 hingga sekarang. Penulis juga mengajar sebagai dosen luar biasa. Nah, lengkapnya nanti tentang kurikulum Pythonnya bisa dibaca di bukunya ya. Nah, sekarang kita buka bukunya. Nah, ini permintaan dari para peserta buku agar dibacakan daftar isi. Ini nanti tidak dibacakan daftar isi lagi, Pak. Ya. Kita baca implementasi manajemen bimbingan konseling di madrasah, di sekolah madrasah. Penulisnya Dr. Silvi A. Octavia MPD. Penerbitnya ditulis ya. Ukuran bukunya 15,5 cm kali 23 cm. Halamannya sebanyak 161 halaman, sudah ber-ISBN. Kemudian cetakan pertama Juli 2019. Ya. Kemudian saya akan bacakan judul, saya akan bacakan daftar isinya ya. Kata pengantar, daftar bagan, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian bab 1 pendahuluan, peranan penting bimbingan konseling. Kemudian bab 2 landasan bimbingan konseling. Ini ada 2 bahasan, A. landasan teologis dan B. landasan filosofis. Kemudian bab 3 itu konsep manajemen. Konsep manajemen di bab 3 juga dibagi dalam 2 bahasan. Bahasan A, pengertian manajemen, dan B, fungsi manajemen. Kemudian bab 4 ini tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling dibagi dalam 5 bahasan. Bahasan A, pengertian bimbingan dan konseling. B, fungsi dan tujuan layanan bimbingan konseling di sekolah madrasah. C, asas dan prinsip layanan bimbingan konseling di sekolah madrasah.
D. Komponen dan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah madrasah. E. Bidang layanan bimbingan konseling di sekolah madrasah. Kemudian bab 5. Bab 5 ini bab terakhir. Juga dibagi dalam 5 bahasan. Bab 5 tentang implementasi bimbingan konseling, dibagi dalam 5 bahasan, yaitu A. Implementasi fungsi manajemen dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah madrasah. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi layanan bimbingan dan konseling di sekolah madrasah. C. Upaya dalam meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah madrasah. D. Perhitungan ekuivalensi kegiatan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014. E. Perencanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian daftar pustaka dan riwayat hidup. Nah, itu bukunya ya. Nah, ini kalau dilihat di dalamnya ini rinci juga gitu. Nah, ini ya kelihatannya ada teknis laporan pelaksanaan bimbingan kelompok semester ganjil genap tahun pelajaran. Ada contoh apa format namanya. Kira itu yang kita unboxing pada buku karya Dr. Silvi Aktovia MPD yang akan kita bahas pada 26 Maret 2021 di Zoom biasa. Bisa dilihat di playernya sudah saya share, sudah saya bagikan, tinggal masuk saja. Oke, sampai ketemu pada acara bedah buku nanti. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.